Baik, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Hari ini saya meneruskan eksposisi dari surat Galatia dengan satu tema, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan Singer membaca ayat kedua sampai kepada ayat ke-6. Satu bagian yang diberikan judul kemerdekaan Kristen. Dari Galatia pasal kelima, saya akan bacakan ayat pertama. Dan lalu Bapak Ibu membacakan dengan suara yang keras ayat kedua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah menjadikan kami seorang percaya. Kami bukan menjadi seorang Kristen, kami bukan menjadi seorang yang hadir di gereja karena kemauan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang telah membawa kami menjadi anak-anak-Mu dan hidup dalam kemerdekaan Kristen. Biarlah kami menghargai kemerdekaan kami menghargai kebebasan kami, dan kami hidup dalam hidup yang memandang kepada Kristus dan bertekad untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan, Tuhan pimpin kami dalam pengertian kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudara sekalian, seringkali banyak orang mengatakan, untuk apa doktrin? Gereja repot amat sih belajar doktrin. Mari kita yang penting ada cinta kasih, mari sama-sama kita bersekutu. Nah saudara sekalian, tidak demikian bagi Paulus. Bagi Paulus, demi jemaat Galatia yang dia cintai, yang dia kasihi, maka Paulus berjuang mati-matian. Dia menegakkan dan mempertahankan doktrin sola gratia, only by the grace of God. Bahwa semua hanya karena kasih karunia. Bahwa kita bisa menjadi seorang Kristen dan beroleh keselamatan itu hanya karena kasih karunia Allah bagi kita. Apa itu artinya kasih karunia? Kasih karunia artinya engkau memperoleh sesuatu yang tidak layak engkau peroleh. Kalau kita bekerja lalu mendapat upah, itu bukan kasih karunia, itu wajar. Engkau sudah menyediakan tenaga, engkau sudah mengalokasikan waktu, engkau sudah mempersiapkan seluruh kemampuanmu untuk bekerja, maka dapat upah, itu wajar. Itu adalah kompensasi untuk apa yang sudah engkau lakukan. Nah saudara, tapi di dalam banyak agama kita berpikir seperti itu. Kita berpikir bahwa karena saya melakukan sesuatu, bahwa karena saya taat, maka saya diterima, maka saya masuk sorga oleh karena ketaatan saya. Bahwa semuanya bermula dan semuanya diinisiasi oleh saya, oleh ketaatan saya. Tetapi saudara, itu bukan kasih karunia. Kalau kita bisa diterima Tuhan oleh kita, oleh ketaatan kita, maka berarti standar Allah itu begitu rendah, saudara sekalian. Apabila kita bisa masuk surga diterima oleh Tuhan karena kepatuhan kita, maka berarti surga itu standarnya terlalu rendah. Saudara sekalian, kita semua memiliki standar, bukan? Ada orang yang merasa standar ini sudah bersih, tetapi kita merasa belum, ini belum bersih. Ada standar kebersihan yang lebih. Nah saudara, seorang anak, dia baru bermain bola, dia tendang bola dan gol. Dia merasa dia sudah pemain kelas dunia. Dia merasa dia sudah mencapai standar pemain dunia. Lalu kita hanya tertawa.
anak kecil. Dia merasa tendang bola sudah levelnya sama Messi. Sudah levelnya Ronaldo, saudara sekalian. Kita cuma tertawa karena bagi dia itu standarnya cukup, tapi bagi orang yang mengerti standar masih jauh. Nah, saudara sekalian, kita tidak mungkin mencapai yang namanya standar Allah untuk kita boleh diterima oleh Allah. Maka jikalau kita berpikir secara cara agama berpikir bahwa saya melakukan sesuatu saya diterima oleh Tuhan, maka berarti standar Allah itu begitu rendah. Nah, saudara sekalian, hanya karena kasih karunia sebab kita tidak mampu mencapai standar tersebut. Nah, kita bersyukur saudara bahwa ada gerakan reformasi 508 tahun yang lalu yang memperjuangkan bahwa keselamatan adalah oleh kasih karunia melalui iman. Keselamatan kita itu oleh kasih karunia melalui iman, saudara. Nah, tetapi kita membaca tadi dalam Yakobus ya. Ini bukan kebetulan, saudara ya. Hari ini saya membahas mengenai kemerdekaan dalam Kristus dan bacaan kita Yakobus. Nah, Yakobus itu tadi mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oh, kalau begitu perbuatan kita menentukan keselamatan kita kah? Apakah perbuatan kita menentukan kita diterima oleh Tuhan atau tidakkah? Nah, saudara sekalian, ini menjadi hal yang sulit, hal yang digumulkan oleh Martin Luther. Maka Luther menganggap surat Yakobus ini seharusnya tidak masuk ke dalam kanon kitab suci. Karena bagi Luther kita diselamatkan itu oleh iman. Luther sangat menghargai kitab Roma. Tetapi saudara, apakah demikian? Nah, seorang teolog kemudian mengatakan bahwa apa bedanya kitab Roma dan kitab Yakobus? Apakah Yakobus menekankan perbuatan supaya kita diselamatkan? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara sekalian, kitab Roma adalah kitab yang menjawab pertanyaan, bagaimanakah saya bisa diselamatkan? Jawabannya, baca kitab Roma. Kalau Yakobus, apakah bukti bahwa seseorang sudah diselamatkan? Lihat surat Yakobus. Nah, saudara, keselamatan melalui iman. Nah, ketika saya mempersiapkan itu pengajaran KTA, ketika mempelajari mengenai bagaimana kita diselamatkan, iman itu adalah sarana kasih karunia Allah itu sampai kepada kita. Kasih karunia begitu limpah, tetapi bagaimana kasih karunia sampai kepada kita? Maka butuh sarana, yaitu iman. Iman seperti pipa yang mengalirkan kasih karunia itu kepada kita. Tanpa pipa itu, kasih karunia yang limpah tidak sampai kepada kita. Nah, sekarang kasih karunia mengalir melalui pipa itu. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa misalnya air yang limpah itu mengalir melalui pipa? Dari mana kita tahu bahwa pipa itu ada air atau tidak? Waktu kita buka keran, airnya mengalir deras, kita tahu bahwa air itu mengalir melalui pipa dan sampai kepada kita, memberikan faedah kepada kita, memberikan keuntungan kepada kita. Nah, saudara sekalian, waktu orang tidak melakukan apa yang seharusnya, orang Kristen tahu, oh saya sudah memiliki keselamatan melalui iman. Tetapi Yakobus mengatakan, bagaimana saya tahu? Engkau harus buka keran itu. Maka air mengalir deras, engkau tahu bahwa air sungguh telah mengalir melalui pipa itu. Nah, saudara sekalian, waktu kita hidup tidak ada sesuatu hal yang baik. Orang bertanya, apakah betul ada iman atau tidak? Nah, bukti daripada iman itu adalah ketika engkau melakukan apa yang baik. Bukan itu membuat engkau diselamatkan. Karena air itu sudah mengalir melalui pipa itu. Sekarang bagaimana itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Engkau harus membuka kerannya. Nah, saudara sekalian, kita diselamatkan, saudara, jelas bukan oleh perbuatan kita ya, tapi oleh kasih karunia Allah melalui iman. Nah, saudara, kalau tidak ada kasih karunia Allah, kita ini orang yang paling malang, saudara. Orang paling kasihan. Nah, saudara, orang-orang Malang itu bukan orang yang malang ya, walaupun namanya Malang, saudara ya. Nah, dulu kalau ditanya sekolah di mana, oh sekolah teologi paling Malang gitu ya, saudara sekalian. Nah, kalau kita GRI macam-macam ya, tadi kita doakan GRI Duren Sawit. Itu orang penggemar duren langsung pasti kebayang buah itu, saudara sekalian. Waktu nyebut sambil doa bilang duren sawit sambil keingat duren, saudara sekalian ya. Nah, kemudian ada GRI Malang, saudara. Ada GRI Jogja itu, wah itu
Tanahnya luar biasa karena terletak di jalan benar nomor 1. Wah, ini gereja kita yang paling luar biasa. Nah saudara, kalau pergi Jogja itu cari GRI Jogja, itu GRII adanya di jalan benar. Nama jalannya jalan benar, nomor 1 pula saudara sekalian. Wah, ini luar biasa ya. Saya nggak tahu siapa yang milih tanah bisa dapat di situ saudara. Nah saudara, kekristenan itu adalah agama kasih karunia. Tanpa kasih karunia kita ini kasihan saudara, kayak hamster terus jalan muter, tidak pernah sampai tujuan. Nah kekristenan itu bedanya dengan semua kepercayaan adalah kekristenan itu agama kasih karunia. Nah kalau ini kita tidak mengerti, kita tidak tahu betapa besar harta karun yang kita miliki. Kita menjadi orang Kristen bukan oleh apa yang kita lakukan, melainkan oleh apa yang Kristus lakukan bagi kita di dalam kemurahan dan kasih karunia Allah. Tetapi di antara jemaat Galatia ada orang-orang Yahudi, ada kaum Yudais. Orang-orang yang disebut kaum Yudais ini, mereka latar belakangnya adalah orang Yahudi dengan Taurat yang ketat. Waktu Paulus mengajarkan kasih karunia, mereka berteriak. Mereka mengatakan doktrin kasih karunia Paulus itu bahaya. Apa bahayanya? Karena doktrin itu menggantikan hukum Taurat dengan kemerdekaan, dengan kebebasan. Jikalau kita menyingkirkan aturan-aturan kita, jikalau kita mengabaikan standar kita yang begitu tinggi, maka gereja akan runtuh sebab tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi standar. Nah itu yang mereka tuduhkan kepada Paulus. Apakah benar ada kasih karunia sudah tidak ada aturan? Apakah benar dengan kasih karunia orang Kristen menjadi tidak peduli dengan hukum? Nah saudara sekalian, ini juga sering salah kaprah ya. Banyak orang Kristen yang akhirnya karena doktrin kasih karunia hidupnya sembarangan. Tidak lagi hidup dalam kekudusan kesucian. Nah saudara, dalam hal ini orang-orang Yahudi itu mereka mengacaukan jemaat dengan doktrin yang palsu. Yang kelihatannya masuk akal. Karena orang Galatia, mereka latar belakangnya dari agama-agama yang lain. Dan mereka dalam agamanya ada aturan, ada syarat. Maka mereka bilang masuk akal juga ya. Memang jadi Kristen sih, Kristen kasih karunia, tapi perlu ada Taurat yang kita pegang juga. Nah saudara, ini pengajaran sesat yang bagi Paulus sangat berbahaya. Pengajaran yang berbahaya bukan pengajaran yang sangat berbeda, tetapi justru pengajaran yang kelihatan sangat benar. Kelihatannya sangat benar saudara. 99% benar, tetapi yang menjadi inti diselewengkan. Maka karena itu saudara, sebabnya orang setelah jadi Kristen harus belajar. Nah seringkali kita setelah menjadi Kristen kira itu sudah akhir. Tinggal tunggu masuk surga sudah tidak belajar. Salah. Justru orang Kristen, waktu orang jadi Kristen, harus setelah itu dia jadi pinter. Dia harus belajar. Pendeta Stephen Tong selalu mengatakan, orang masuk GRII tidak boleh jadi makin bodoh. Harus makin pinter, makin tahu banyak hal saudara. Dan bukan makin tahu makin sombong ya. Tapi makin tahu menghindarkan kita dari banyak kesulitan saudara. Kadang orang Kristen itu mengeluh. Untuk apa belajar? Bikin susah-susah saja. Mending cari gereja yang nyaman, kursinya empuk, tidak usah berpikir susah-susah, santai, yang penting lekas selesai ibadah, kewajiban selesai. Nah saudara, tanpa sadar banyak orang Kristen menjadi santapan empuk dari serigala-serigala berbulu domba. Banyak saudara sekalian pikir bahwa mereka pergi ke gereja, semua gereja sama saja. Tapi saudara sekalian, banyak orang Kristen tanpa sadar mereka menjadi domba yang diambil bulunya, yang diambil susunya, tetapi tidak digembalakan oleh firman dengan baik. Nah saudara, berapa banyak orang Kristen yang pergi mencari gereja yang tidak lagi mengajarkan kebenaran. Tidak sadar seumur hidup terbelenggu dalam ikatan pengajaran yang palsu. Nah saudara, inilah yang dialami oleh orang-orang Kristen Galatia. Dan Paulus begitu keras berteriak. Nah orang-orang Yahudi abad pertama itu, mereka bukanlah satu-satunya orang yang takut bergantung hanya kepada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah sih kasih karunia, tapi kami tidak mau bergantung kepada itu. Kami mau punya pegangan sendiri. Nah mereka bukan satu-satunya. Karena orang-orang legalis, nah saudara, orang legalis itu artinya apa? Artinya dia pegang hukum, pokoknya hidup harus seturut dengan serangkaian seperangkat aturan-aturan yang mengikat supaya kita boleh lebih baik saudara sekalian. Nah kaum legalis termasuk di gereja-gereja dewasa ini,
Memperingatkan bahwa kita tidak berani mengajarkan orang-orang tentang kebebasan yang mereka miliki di dalam Kristus, karena itu bisa mengakibatkan anarki dalam agama. Kalau semuanya bebas, kacau balau, bukan? Bayangkan kalau semua orang datang di sini, waktu liturgis naik, semua orang juga mau naik menyanyi. Saudara, kacau balau. Nah saudara, maka mereka mengatakan tidak boleh. Tidak boleh ajarkan orang tentang kebebasan di dalam Kristus, karena itu bisa membuat kekacauan dalam agama. Nah saudara, tetapi jikalau demikian, maka berarti orang-orang itu salah memahami ajaran Paulus tentang kasih karunia. Maka untuk koreksi kesalahpahaman itu, Paulus menulis 2 pasal terakhir dari surat Galatia ini. Mereka pikir, oh kalau kasih karunia bebas dong ya. Berarti tidak ada aturan ya. Malah kacau balau gereja. Tidak boleh begitu. Harus ada Taurat yang mengikat supaya gereja tertib. Nah, berarti mereka salah paham tentang apa yang diajarkan oleh Paulus. Maka Paulus pakai 2 pasal ini, pasal 5 sampai pasal 6 untuk koreksi kesalahpahaman itu. Nah, di dalam 2 pasal ini, Paulus beralih dari argumen kepada penerapan, dari doktrinal kepada praktika, saudara. Paulus mau mengatakan bahwa orang Kristen yang hidup oleh iman tidak mungkin jadi pemberontak. Nah saudara ya, orang Kristen yang hidup oleh iman tidak mungkin jadi pemberontak. Justru sebaliknya, dia akan mengalami disiplin batin dari Allah yang jauh lebih baik dari disiplin lahiria, disiplin dari luar berupa aturan-aturan buatan manusia. Nah mana yang lebih baik? Disiplin dari luar atau disiplin dari dalam? Orang yang tinggal di negara yang sangat disiplin, mereka terbiasa disiplin. Tapi lama-lama kalau berada di tempat yang tidak seketat itu, perilakunya juga sama, saudara. Dia mulai kehilangan disiplinnya dia. Saya menyaksikan orang-orang di Singapura begitu tertib, saudara. Tapi begitu pindah ke sini, merasa, wah enak ya, longgar ya. Sudah tidak harus seperti itu. Maka mulai hidup sama seperti disiplin orang-orang kebanyakan. Nah saudara sekalian, Paulus mengatakan orang Kristen yang hidup oleh iman justru sebaliknya. Dia itu mengalami disiplin dari dalam, dari Allah. Dan itu jauh lebih baik dari disiplin lahiria berupa aturan buatan manusia. Tidak ada orang yang bisa menjadi pemberontak jikalau dia bergantung kepada kasih karunia Allah, jikalau dia berserah kepada roh Allah, jikalau dia hidup untuk sesamanya, dan jikalau dia berusaha untuk memuliakan Allah. Nah saudara perhatikan, waktu orang tanya Yesus, manakah hukum yang terutama? Yesus, Taurat ini banyak kan penjabarannya ya, ada 613 aturan. Ayo mana yang paling utama? Nah Yesus tahu mereka tidak mengerti Taurat. Mereka hanya lihat Taurat itu sebagai poin demi poin, kitab undang-undang, hukum dan sebagainya. Yesus tahu mereka tidak mengerti. Maka Yesus bilang, kenapa kau tanya mana yang paling penting? Apakah kalau kau sudah jalankan yang lain maka yang satu tidak perlu? Nah saudara, saya kasih contoh ya. Orang yang naik mobil, waktu dia naik mobil dia kebut, sudah sakit perut kebelet. Dia lihat lampunya sudah merah. Lalu dia terobos saja. Nah waktu dia terobos, tiba-tiba dia terdengar nada yang sangat merdu. Prit! Nah, ini suara yang selalu bikin kita gelisah, cemas. Rindu tidak, kangen tidak. Tapi kenapa hati gundah gulana mendengarkan suara itu? Prit! Prit. Minggir! Selamat siang Pak. Kenapa Bapak menerobos lampu lalu lintas yang merah? Dan orang itu jawab begini. Begini Pak. Bapak jangan tilang saya Pak. Saya ini seorang suami yang baik. Saya tidak pernah berzina Pak. Saya tidak pernah mencuri Pak. Saya tidak pernah korupsi Pak. Saya rajin berdoa. Saya rajin ibadah. Saya rajin memberikan perpuluhan Pak. Bapak tidak boleh tilang saya. Kira-kira polisinya batal tilang nggak? Polisinya bilang tidak peduli. Yang penting Bapak melanggar, sekarang saya tilang. Nah saudara sekalian, di sini Yesus maksud, kamu sudah mengerjakan semua yang lain, tinggal satu. Apakah berarti kamu sudah menjalankan semuanya? Tidak. Maka waktu mereka tanya hukum mana yang paling penting? Yesus bilang, hukum yang paling penting ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu.
akal budimu, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau bisa jalankan itu, engkau sudah menjalankan seluruh hukum. Nah saudara, waktu anak kecil saudara sekalian, waktu anak kecil dia mengasihi papa mamanya, dia tidak mau mengecewakan papa mamanya, maka dia akan taat walaupun tidak perlu ada yang lihat. Seorang legalis pada akhirnya dia akan memberontak. Karena apa? Karena dia hidup dalam perbudakan. Karena dia bergantung kepada daging. Karena dia hidup untuk diri sendiri. Yang penting saya, orang lain tidak penting. Yang penting saya masuk surga, yang lain boleh disingkirkan. Dan dia mencari pujian manusia, bukan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan ya, orang legalis pada akhirnya dia akan memberontak. Karena sebenarnya dia hidup dalam perbudakan. Dia tinggal mencari celah kapan dia bisa bebas. Ada orang yang akhirnya marah kepada Tuhan. Kenapa marah kepada Tuhan? Karena sebenarnya hidup dalam perbudakan, hidup bergantung kepada daging, dan mencari pujian manusia. Saya kecewa sama Tuhan. Saya kecewa sama gereja karena tidak menghargai saya. Nah saudara sekalian, kita hidup di dalam diri sendiri. Yang penting saya masuk surga, orang lain tidak penting. Yang penting saya diakui, orang lain tidak perlu. Maka saudara sekalian, tujuan hidup seorang legalis bukanlah kemuliaan Allah. Nah, doktrin Paulus tentang kebebasan Kristen melalui kasih karunia itu bukan doktrin yang berbahaya. Legalisme lah doktrin yang berbahaya. Karena legalisme mencoba melakukan hal yang mustahil, saudara. Legalisme mencoba melakukan hal yang mustahil. Hal apa yang mustahil itu yang coba dilakukan oleh legalisme? Yaitu mengubah natur lama seseorang. Mengubah kedagingan seseorang dan membuatnya mentaati hukum Allah. Sanggupkah seseorang diubah oleh seperangkat aturan? Jikalau anak-anak bisa diubah oleh seperangkat aturan, maka Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia, saudara sekalian. Maka kaum legalis mencoba mengubah orang, melakukan hal yang mustahil, mengubah natur lama seseorang. Saudara perhatikan, legalisme bisa berhasil untuk sementara waktu, tetapi kemudian daging memberontak, saudara. Maka di sini menjadi kesulitan bagi orang tua, tetapi kita perlu berjuang untuk membesarkan anak dalam Injil, saudara. Kita perlu membesarkan anak dalam kasih. Jikalau kita menetapkan aturan-aturan, saudara, minggu lalu ya bagus sekali ya seminar itu orang tua dan guru sekolah minggu dari Pendeta Harley ya, bagus sekali. Kalau kita mendidik anak di dalam seperangkat aturan tanpa kasih, maka satu hari tinggal tunggu waktu mereka mencari kesempatan untuk berontak. Mereka akan meninggalkan, kalau ada kesempatan meninggalkan orang tuanya, mereka meninggalkan orang tuanya. Kalau ada kesempatan meninggalkan segala pengajaran yang pernah diberikan, mereka akan meninggalkan itu. Tetapi jikalau orang tua mendidik anak di dalam kasih, maka mereka datang kepada Tuhan, mereka datang kepada kebenaran karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, saya selalu ingat cerita dari Pendeta Stephen Tong, dari masih kecil. Pendeta Stephen Tong sering cerita ya, bagaimana papa ketok kamar anak malam. No, tolong belikan papa obat. Pa, ini jam berapa, Pa? Memang sudah malam, tapi papa batuk-batuk, obat habis. Tolong belikan obat. Pa, besok saja, Pa. Sudah malam, Pa. Bahaya di luar nih. Naik motor malam-malam. Bahaya. Besok aja, Pa, saya belikan. Tapi Bapak butuh sekarang. Nggak bisa, Pa. Wah, anaknya nggak mau pergi. Papanya batuk-batuk ruang tamu, tiba-tiba anak keluar sudah rapi. Loh, mau kemana? Mau belikan obat batuk. Oh, buat siapa? Tadi pacar saya telepon, katanya papanya batuk-batuk, obatnya sudah habis, saya harus keluar malam ini. Nah saudara, di sini Pendeta Stephen Tong mengatakan, kalau sudah cinta apa saja mau dikerjakan saudara. Nah saudara, orang Kristen yang berserah diri, orang Kristen yang bergantung kepada kuasa Roh Kudus, dia tidak menyangkal hukum Allah, dia tidak akan memberontak kepadanya. Sebaliknya saudara, Roma pasal 8 mengatakan hukum itu digenapi di dalam dirinya melalui Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4 dicatat, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi
penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Maka di sini Roma mencatat bahwa orang yang berserah kepada Tuhan, dia tidak menyangkali hukum, dia tidak memberontak. Justru hukum itu menemukan kegenapannya di dalam diri orang itu melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara, di sini kita tidak sulit memikirkan alur argumen Paulus ya. Alur atau urutan pemikiran Paulus di dua pasal penutup ini tidak sulit dipahami. Saudara perhatikan ya, pertama dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 12 Paulus menyatakan begini, saya sudah dibebaskan oleh Kristus. Saya tidak lagi terikat oleh hukum Taurat. Lalu di bagian berikutnya ayat 13 sampai 26 pasal 5 Paulus mengatakan, saya tidak terikat lagi oleh hukum Taurat, saya sudah dibebaskan oleh Kristus, tetapi saya membutuhkan satu pribadi. Untuk apa? Untuk mengendalikan hidup saya bukan dari luar lagi, tapi dari dalam. Maka karena itu dalam perikop itu Paulus menulis hidup menurut daging atau roh. Nah, Paulus mengatakan saya memang sudah merdeka, tapi saya lemah. Saya butuh satu pribadi untuk bisa menguatkan, mengendalikan saya dari dalam. Dan pribadi itu adalah Roh Kudus. Dan melalui kasih roh, saya memiliki keinginan untuk hidup bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Nah, ini yang tidak mudah. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kebaikan kita yang paling baik itu sebenarnya adalah kain kotor, Alkitab mengatakan. Sebab kita sebenarnya hidup bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Waktu kita tolong orang, supaya orang itu utang budi sama kita. Waktu kita berbuat baik sama orang, supaya orang lain puji kita. Lalu kita dapat kredit sebagai orang yang baik. Atau waktu kita lakukan hal yang baik, supaya kita dapat pahala. Kalau sudah dapat pahala, Tuhan jadi sungkan. Tuhan mesti terima kita. Maka sebenarnya saudara, yang kita lakukan itu adalah hidup bagi diri sendiri sebaik apapun juga. Maka Paulus mengatakan saya tidak mungkin. Dengan kekuatan saya tidak mungkin hidup bagi orang lain. Maka saya membutuhkan kuasa dari Roh Kudus untuk memampukan saya melawan kedagingan saya untuk saya hidup bagi orang lain. Bukan hal yang mudah. Maka kemudian Paulus menutup dalam Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Paulus di situ menyatakan, maka hidup dalam kebebasan Kristus itu hidup yang begitu indah. Maka hidup yang begitu indah, saya mau jalani untuk kemuliaan Kristus. Saya mau jalani untuk Dia yang telah memungkinkan itu terjadi. Maka itulah tujuan dari orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Bahwa dia begitu kepingin memuliakan Allah. Jadi orang Kristen lakukan hal yang baik. Bukan karena dia ingin dapat pahala. Bukan karena dia ingin masuk surga. Tapi karena dia sadar, oh Tuhan, Engkau telah memerdekakanku. Engkau memampukan aku menghidupi hidup dalam kebebasan. Maka sekarang aku mau hidup memuliakan Engkau. Aku mau menjadikan itu hal yang mungkin. Karena aku mengasihi Engkau. Maka itulah yang Paulus maksud dengan kemerdekaan dalam Kristus. Nah, sekarang kita bandingkan dengan orang yang memilih hidup di bawah hukum. Orang yang memilih hidup di bawah Taurat, di bawah aturan-aturan agama, di bawah disiplin yang diberikan oleh seorang pemimpin agama. Maka cara berpikirnya saudara juga paralel, tetapi berbeda saudara ya, berbeda bertolak belakang. Maka cara berpikir orang yang hidup di bawah Taurat, di bawah hukum begini. Jikalau saya mentaati aturan-aturan ini, saya akan menjadi orang yang lebih rohani. Oh, saya sangat kagum dengan
seperangkat sistem agama, dengan para pemimpin agama, maka saya mau mentaati aturan itu. Kalau saya mentaati, saya akan jadi lebih rohani. Nah, sudah lihat ya, banyak orang ingin kelihatan rohani. Banyak orang ingin disapa sebagai orang yang rohani. Nah, ini kedagingan kita ya. Kalau saya taat aturan hukum itu, saya akan menjadi lebih rohani. Dan dengan cara itu, saya yakin saya memiliki kekuatan untuk mentaati dan memperbaiki diri saya. Dengan apa? Dengan kekuatan saya. Karena saya sekarang sudah lebih rohani. Nah, itulah bahayanya. Kenapa saudara kita melihat dalam sejarah gereja juga banyak terjadi skandal demi skandal. Dalam sejarah agama-agama banyak skandal terjadi karena apa? Karena ketika kita merasa sudah rohani, kita merasa makin mampu untuk mentaati aturan, kita merasa bahwa saya bisa melakukan apa yang diperintahkan, saya bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, saudara, kita tidak mungkin memenuhi standar itu, saudara. Nah, hamartia itu adalah kita meleset dari sasaran. Dosa atau hamartia berarti meleset. Nah, saudara, kita tidak mungkin mencapai standar itu. Tetapi kita merasa kita bisa mencapai standar itu. Nah, lalu kemudian orang itu akan berpikir begini. Oh, sekarang saya sudah membuat kemajuan. Saya ada kemajuan. Saya tidak lagi melakukan hal-hal yang dulu biasa saya lakukan. Saya dulu seorang preman. Saya dulu seorang yang jahat. Sekarang saya tidak lagi seperti itu. Nah, sudah perhatikan ya. Kita mulai merasa kita membuat kemajuan karena usaha kita. Karena saya lebih rohani, saya lebih mampu sekarang. Saya sudah kelihatannya berubah. Nah, saudara jangan terlalu gampang terpukau ya dengan orang yang kelihatan berubah ya. Maka pendeta Stephen Tong sangat ketat. GRI tidak sembarang undang orang bersaksi. GRI tidak sembarang undang artis bersaksi, saudara sekalian. Kenapa? Karena hidup yang kelihatannya berubah belum betul-betul sungguh-sungguh berubah. Banyak orang bersaksi habis itu kembali jatuh ke dalam dosa yang sama. Saya ingat seorang penyanyi dulu bersaksi di satu gereja, di gereja asal saya dulu. Bersaksi bagaimana dia diubahkan Tuhan, bagaimana dia kemudian mengenal Yesus dan sebagainya. Tidak lama cerai sama istrinya, selingkuh sama yang lain. Maka saudara sekalian, saya sudah kelihatannya berubah. Saya membuat kemajuan. Itu kedagingan kita, saudara ya. Karena kita merasa sudah rohani. Nah, orang lain kemudian apa? Nah, ini alurnya ya, saudara lihat ya, begini ya. Jikalau saya mentaati aturan itu, saya akan menjadi lebih rohani. Lalu orang kemudian menganggap saya mampu. Dan saya kira saya punya kekuatan untuk berubah. Lalu saya merasa saya sudah lebih maju. Saya kelihatannya berubah. Kemudian orang lain akan memuji betapa patuhnya saya. Orang lain akan memuji betapa disiplinnya saya. Orang mengatakan, wah kamu luar biasa ya. Bagaimana dulu hidupmu seperti itu sekarang berubah ya. Oh ya, karena saya rajin mengikuti kegiatan-kegiatan agama saya. Karena saya rajin menjalankan aturan-aturan itu. Maka saudara, apa yang terjadi? Orang lain puji, saya bangga. Pujian itu menjadi katalisator dari ketaatan saya. Saya taat bukan karena saya mengasihi Tuhan. Saya taat karena saya dipuji orang. Oh Pak Pendeta, kamu rajin sekali melayani. Oh begitu ya, maka saya akan melayani lebih giat. Maka saya melayani bukan karena saya mengasihi Tuhan. Saya melayani karena orang puji saya sebagai pendeta yang rajin. Nah saudara, kita lihat ya, begitu mudahnya kita hidup di bawah kuk daripada perhambaan hukum, saudara. Nah, kemudian saya bisa melihat bahwa saya lebih baik dari orang lain. Ini kecelakaan dalam agama. Di dalam kekristenan kita sangat mudah untuk melihat, oh saya sudah berubah. Saya dibandingkan 10 tahun lalu, saya beda. Maka saya sungguh adalah orang yang luar biasa. Bisa menjadi begitu rohani. Lalu kemudian saya mulai merasa apa? Seandainya semua orang seperti saya. Sayang ya. Dia nggak seperti saya. Sayang ya keluarganya seperti itu. Seandainya semua orang bisa seperti saya. Alangkah baiknya. Mulai merasa seperti itu ya. Lalu saya berkata dalam hati, Tuhan, Engkau sungguh beruntung memiliki saya, Tuhan. Nah kita ingat ya orang Farisi itu doa. Orang Farisi doa di bait Allah. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku tidak seperti semua orang lain, Tuhan. Apalagi pemungut cukai itu, Tuhan.
Aku tidak berzina, aku tidak mencuri. Aku rajin doa, puasa, memberikan perpuluhan. Tuhan, aku orang yang baik. Tuhan, betapa engkau berbahagia memiliki aku, gitu ya. Zaman saya remaja dulu ada lagu apa? Sungguh ku bangga Bapa. Nah sekarang lagunya ganti ya. Sungguh Bapa bangga aku, gitu ya. Karena kita merasa bahwa Tuhan itu bersyukur loh. Kalau tidak ada orang macam saya, Tuhan bagaimana gereja? Kalau tidak ada orang macam saya, tidak ada tuh contoh teladan rohani. Maka saya ingin berbagi ini dengan orang lain. Supaya mereka menjadi sama seperti saya. Kelompok kami akan terus berkembang. Dan kami memiliki nama baik yang luar biasa. Cuma sayang sekali ya kelompok-kelompok yang lain begitu sih. Mentalnya, rohaninya cuma macam begitu. Nah saudara, kita ini akhirnya menjadi orang-orang legalis. Dan itulah orang-orang legalis. Pertanyaannya, mungkinkah itu saya? Sangat mungkin. Sangat mungkin saudara sekalian. Paulus mengatakan, makin dekat Tuhan, apa bedanya saudara ya? Apa bedanya kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada? Di dalam agama-agama kita merasa, makin aku rohani, makin aku dekat sama Tuhan, makin aku jadi orang yang istimewa. Tetapi Paulus mengatakan tidak. Makin aku dekat Kristus, makin sadar aku ini siapa. Maka Paulus bilang, makin kenal Tuhan, makin sadar aku ini orang paling berdosa. Dibandingkan semua rasul, aku orang yang paling berdosa. Betul, waktu kita makin dekat Tuhan, harusnya kita makin sadar noda kita. Waktu kita datang ke tempat ini, misalnya lampu belum nyala, saudara. Semua orang pakai baju putih. Semua bajunya warna putih. Tetapi ketika lampu makin terang, mulai sadar, oh putihnya beda. Ada putih butek, ada putih cemerlang. Nah saudara, putihnya beda-beda saudara. Nah kita bawa ke bawah matahari. Nah apalagi matahari belakangan ini saudara. Orang bilang matahari Surabaya sudah gak ada diskon. Nah saudara, bawa ke bawah matahari baru sadar. Putihnya ndak putih amat. Ada noda sedikit. Maka itulah saudara ya. Makin dekat Tuhan kita makin sadar bahwa kita terlalu jauh dari standarnya Tuhan. Nah saudara, bagaimanapun kita memandang, legalisme itu adalah musuh yang berbahaya. Kita tidak gampang deteksi. Kita tidak gampang tahu. Nah kita sangat mudah meninggalkan kasih karunia demi hukum Taurat. Dan itu yang Paulus tekankan. Bahwa ketika engkau meninggalkan kasih karunia demi hukum Taurat, engkau pasti selalu kalah. Nah saudara, dalam hal rohani memang ada kecenderungan kita, hamba Tuhan pun juga membandingkan ya. Membandingkan, dan itu hal yang sangat samar. Kita membandingkan, oh iya, hari Kamis saya datang doa, yang lain mana? Oh yang lain gak datang doa. Maka fokus kita bukan lagi berdoa kepada Tuhan. Fokus kita adalah memang yang lain ini jemaat kurang setia. Saya jemaat setia nih, paling rajin. Nah saudara, Paulus mengatakan ketika kita meninggalkan kasih karunia demi sesuatu aturan atau hukum atau Taurat, maka kita pasti kalah. Nah di dalam bagian pertama ini Paulus menjelaskan apa yang hilang dari orang percaya ketika mereka berpaling dari kasih karunia kepada aturan, kepada seperangkat peraturan buatan manusia. Di situ Paulus mengatakan apa yang hilang. Pertama, nanti kita lihat ya, Paulus menggambarkan seperti budak, hilang kebebasan, seperti orang yang kehilangan harta yang berharga menjadi bangkrut. Nanti yang next kita bahas itu, tapi hari ini saya bahas mengenai bahwa Paulus mengatakan mereka kehilangan kebebasan. Mereka menjadi seperti budak. Paulus sudah memberikan dua perbandingan untuk menunjukkan kepada para pembacanya seperti apa sebenarnya hukum Taurat. Paulus mengatakan hukum Taurat itu dalam Galatia pasal 4 ayat 2. Hukum Taurat itu seperti seorang kepala sekolah atau wali. Tetapi dia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Seorang anak papanya mau kaya bagaimanapun juga, dia tetap seorang anak, statusnya bukan seorang yang memiliki kekayaan itu, tetapi dia hanya calon ahli waris. Maka dia pada saat itu berada di bawah guru perwalian, yaitu seorang budak yang ditugaskan untuk menjaga, mengawasi dia sampai dia cukup umur. Maka Paulus mengatakan Taurat itu seperti seorang wali, seorang pengajar, seorang kepala sekolah. Sampai anak itu siap
untuk menerima warisan itu. Dan demikian juga Paulus menggambarkan Taurat itu seperti hamba perempuan, yaitu Hagar. Dia bukan perempuan merdeka. Minggu lalu kita sudah bahas. Nah, sekarang Paulus membandingkannya dengan kuk perbudakan, saudara sekalian. Nah, Petrus menggunakan gambaran yang sama pada sidang yang terkenal di Yerusalem. Dalam Kisah Rasul 15, Petrus mengatakan di situ ayat 10, "Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu sesuatu kuk yang tidak bisa dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri." Nah, di sini mereka berdebat. Orang sudah jadi Kristen harus ada jalankan Taurat dong. Orang sudah jadi Kristen perlu sunat. Orang sudah jadi Kristen perlu tetap pegang tradisi kita. Tapi Petrus mengatakan, no. Kamu sendiri tahu kamu tidak mampu kan? Kamu tidak mampu menjalankan semua itu dengan sempurna. Nenek moyangmu tahu, kita sendiri tahu. Ada sesuatu kuk yang tidak bisa kita pikul. Orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus. "Guru, apalagi yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus bertanya, "Lakukan ini. Dia mengatakan, "Semua sudah sejak masa mudaku." Berarti apa? Dia tahu dia tidak sanggup memikul kuk itu. Ada sesuatu yang tidak dia mampu, saudara sekalian. Nah, gambaran daripada kuk, kalau kita lihat pada brosur itu ya, itu adalah kuk yang dipatahkan, saudara. Nah, tadinya waktu bikin brosur yang desain, bikin kuk yang ini, saya bilang coba kasih patahan sedikit. Nah, ternyata teknik editnya bagus juga, saudara ya, jadi patahannya jelas. Nah, gambaran kuk itu tidak sulit untuk kita mengerti. Biasanya orang melambangkan itu perbudakan, perhambaan, kendali orang lain atas hidup seseorang. Nah, ketika Allah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, kuk itu dipatahkan. Di dalam Imamat 26 ayat 13, Allah berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak." Kuk itu, kuk perbudakan membuat kita menjadi orang yang terus tunduk. Tetapi sekarang sudah dipatahkan, kamu bisa berjalan tegak sebagai orang yang merdeka. Nah, saudara, petani biasanya memakai kuk untuk mengendalikan lembu-lembunya. Karena kalau tidak, lembu itu tidak rela bekerja. Kalau lembu bebas, bisakah saudara bisik-bisik, "Embu, kerja yuk." Kalau udah kerja, tak kasih rumput yang banyak. Emangnya lembu itu mau kerja? Ya tidak. Maka lembu itu harus dikasih kuk supaya dia bisa diatur kerjanya. Nah, saudara, ketika orang-orang percaya di Galatia percaya kepada Yesus, maka mereka melepaskan kuk perbudakan dosa dan mereka mengenakan kuk Kristus. Nah, kita lihat dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Nah, mungkin orang berpikir, kok lepas kuk tambah lagi kuk yang lain? Kan harusnya lepas kok, sekarang dipakai lagi kuk yang lain. Karena Yesus mengatakan, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, saudara, kuk agama itu berat dan bebannya berat. Tetapi kuk yang dipasang oleh Kristus, Yesus mengatakan itu enak dan bebannya ringan. Nah, saudara, kata enak itu dalam bahasa Yunani itu berarti baik hati dan murah hati. Baik hati dan murah hati. Nah, kuk dari Kristus itu memerdekakan kita supaya kita bisa menjalankan kehendaknya. Sementara kuk daripada Taurat itu memperbudak kita. Orang yang belum diselamatkan, dia mengenakan kuk perhambaan dosa. Kuk perbudakan dosa dalam Ratapan pasal pertama ayat 14a. Mengatakan segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Orang yang diikat dosa bebas enggak? Kadang dia merasa, apa itu jadi orang Kristen? Banyak aturan, banyak ikatan.
Emangnya dia bebas? Ada orang yang setiap malam harus pergi ke nightclub, saudara. Dia sampai mengatakan, saya nggak tahu, saya nggak bisa melakukan hal yang lain. Setiap malam hanya terpikir, pergi nightclub, pergi nightclub, pergi nightclub. Setiap malam hanya itu dalam pikiran dia. Apakah itu kebebasan? Tidak. Itu perbudakan dosa, saudara sekalian. Sementara orang religius yang legalis itu mengenakan kuk perhambaan. Dalam Galatia 5 ayat 1. Paulus mengatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tetapi orang Kristen yang bergantung kepada kasih karunia Allah mengenakan kuk juga. Tapi kuk apa? Kuk yang membebaskan, yang diberikan oleh Kristus. Oh, kenapa masih ada kuk? Loh, sama aja kalau begitu. Kalau bebas ya bebas lah, nggak usah ada lagi kuk dong, ya kan? Mungkin kita berkata begitu. Kalau masih ada kuk, cuma ganti. Dulu kuk perbudakan dosa. Sekarang kuk yang dipasang oleh Yesus Kristus. Maka sama aja. Itu bukan kebebasan. Itu kan namanya belum bebas. Nah, saudara ya. Di sini kita seringkali salah kaprah tentang apa itu bebas. Apa itu bebas, saudara? Saudara, apa itu bebas? Nah, kita seringkali salah mengerti tentang kebebasan. Kita pikir bebas itu artinya tidak ada kepatuhan. Tidak ada batasan lagi. Itu namanya bebas. Tidak ada kepatuhan. Tidak ada batasan. Bebas. Bukan. Apakah kebebasan itu artinya tidak ada batasan? Tidak. Kebebasan itu justru artinya engkau memilih kuk yang benar. Itu kebebasan. Waktu manusia dikatakan jatuh dalam dosa, itu karena dia dikatakan meleset. Waktu dia panah, harusnya kena ke tengah sasarannya. Tapi karena dosa dia meleset. Tetapi sekarang engkau mengarahkan panah itu ke tempat yang tepat. Maka itulah hidup yang berarti. Nah, saudara, kebebasan bukan berarti tidak ada batasan. Kebebasan melainkan engkau memilih kuk yang benar. Nah, saudara, banyak orang pikir yang namanya bebas itu apa? Bebas itu surat izin untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Nah, itu yang banyak orang pikir ya. Bukan itu kebebasan. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk melakukan apa yang benar. Itulah kebebasan sejati. Tapi untuk bisa mendapatkan kebebasan sejati, perlu ada yang namanya kepatuhan. Oh, kenapa mesti patuh? Itu kan tidak bebas. Nah, saudara ya, perhatikan. Untuk memiliki kebebasan sejati, perlu ada taat. Perlu ada patuh. Saya kasih contoh. Piano dimainkan pianis, indah sekali saudara ya. Saya bisa duduk di depan piano. Nah, saudara, saya ini tidak ada bakat musik ya. Tuhan tidak kasih bakat musik. Saya takut minta. Kalau minta mungkin dikatakan cukuplah kasih karuniaku padamu gitu ya. Saya tidak ada bakat musik. Saya hari ini bisa lumayan nyanyi sedikit. Itu anugerah Tuhan, saudara ya. Saya dulu nyanyi, teman saya bilang kamu lebih baik masuk TV. Oh, kenapa suara saya bagus? Tidak. Kalau kamu masuk TV, itu TV tinggal kami matikan. Nah, saudara, saya tidak ada bakat musik. Saya bisa duduk di depan piano? Bisa. Saya bisa mainkan piano? Tidak. Bisa. Saya bisa mainkan apapun yang saya inginkan. Apalagi gembala sidang ya, saudara. Teng tong, teng tong, teng tong. Wah, orang kan sungkan gitu ya. Nah, saudara, saya bisa bebas mainkan apa yang saya inginkan. Tapi pertanyaannya, apakah saya bebas main piano? Sebenarnya saya tidak ada kebebasan. Karena apa? Karena saya tidak bisa mainkan apapun selain suara yang kacau balau. Saya tidak memiliki kebebasan untuk memainkan Bach misalnya. Saya tidak memiliki kebebasan memainkan Mozart. Saya tidak memiliki kebebasan memainkan karya-karya yang baik. Mengapa? Mengapa, saudara? Karena perlu latihan bertahun-tahun, perlu ketaatan kepada apa yang diajarkan oleh guru, perlu disiplin untuk mengikuti rencana pelajaran supaya saudara bisa benar-benar bebas bermain piano. Saudara lihat Bu Sherlyn main piano kelihatannya enak sekali, kayak tidak ada usaha. Padahal kalau kita duduk di situ baru tahu usahanya berat. Nah, saudara ya, dibutuhkan latihan yang keras, ketaatan, kepatuhan supaya benar-benar bebas bermain piano. Baru setelah itu,
Dan hanya setelah itu, seseorang benar-benar bebas memainkan musik apapun juga. Maka hal yang sama berlaku untuk kebebasan dalam hidup, bukan? Untuk betul-betul bebas, kita harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk taat. Taat itu tidak gampang. Saya baca apa yang menjadi rahasia keberhasilan mahasiswa-mahasiswa itu Harvard. Mereka betul-betul ketat soal waktu. Mereka sangat disiplin. Waktu belajar. Waktu belajar, handphone dalam airplane mode, saudara sekalian. Nah, kita susah ya, baru belajar dikit, ting, ting, apalagi nih. Saudara susah ya, saudara. Nah, tapi untuk betul-betul bebas kita harus memiliki kepatuhan dan kemampuan untuk taat. Banyak anak muda ditanya, bagaimana cita-citamu dalam hal finansial? Oh, saya ingin memiliki financial freedom, saudara sekalian. Bagus ya? Bagus. Financial freedom ya, nggak usah mikir lagi cicilan, nggak usah mikir kesusahan. Tapi supaya orang bisa memiliki financial freedom, dia justru harus ada di bawah kepatuhan. Dia harus punya disiplin keuangan yang ketat, saudara sekalian. Alias dia harus berada di bawah cook. Nah, pertanyaannya di bawah cook seperti apa? Saudara berada di bawah cook pinjol atau saudara di bawah cook dari disiplin keuangan? Maka itu menentukan, saudara sekalian. Nah, ada orang Kristen yang mungkin tanya, bolehkah saya ikut Tuhan, tidak usah ada aturan? Kan enak. Ikut Yesus kan sudah masuk surga, jaminan. Katanya ikut Yesus bebas. Bolehkah saya ikut Yesus? Tidak usah ada aturan sama sekali. Nah, itu yang terjadi kepada sejarah kekristenan. Sehingga orang hidupnya, oh sudah terima Yesus, sudah pasti masuk surga. Maka hidup sembarangan. Main pelacur, pendeta main pelacur dan sebagainya. Sehingga akhirnya Yakobus Arminius pikir, kalau begitu yang namanya kasih karunia, ya orang jadi bebas dong berbuat dosa. Sehingga dia akhirnya bikin doktrin yang lain. Jadi saudara sekalian, bolehkah orang Kristen tanya, saya ikut Tuhan, tidak usah ada aturan? Nah, saya cuma kasih contoh begini ya. Ketika ada orang memutuskan untuk mempergunakan kebebasannya melanggar hukum Tuhan, dia sama seperti orang yang naik ke gedung pencakar langit 100 lantai. Lalu sampai ke atas, dia memutuskan, saya mau loncat. Nah saudara, waktu dia loncat, selama beberapa lantai pertama, oh perasaannya luar biasa. Dia mulai nyanyi, I believe I can fly. Tetapi burung yang di sampingnya berkata, no you don't. Gitu ya. Nah saudara sekalian, dia berpikir bahwa dia bebas. Saya bebas. Tidak ada hambatan. Tidak ada lagi yang bisa melarang. Betul ya. Kalau dia masih di atas kan, polisi datang. Larang. Hei jangan loncat. Orang-orang datang berusaha selamatkan dia. Tapi begitu dia loncat, nah sudah tidak ada hambatan. Tidak ada lagi orang yang bisa melarang. Saya bebas. 180, 70, 50, 40. Nah bayangkan, mendekati 10 lantai terakhir, dia baru sadar. Ada lantai beton yang keras yang menanti dia. Ada konsekuensi daripada kejatuhannya. Ya saya nggak pernah tanya sih saudara ya. Karena semua yang loncat nggak ada yang bisa jawab juga saudara ya. Tapi kira-kira begitu ya. Dia mendekati 10 lantai terakhir, dia sadar. Ada lantai beton yang keras dan mematikan. Yang menantinya dan pasti akan tiba mendadak. Lalu dia mulai teriak. Saya nggak mau tanggung akibat kejatuhan saya. Saya nggak mau tanggung resikonya. Tapi pertanyaannya, bisakah dia membalikkan proses jatuhnya? Bisakah dia menghentikan kejatuhan itu? Bisa di film kartun. Zaman dulu ya, kalau kita nonton Woody Woodpecker, naik lagi. Wah hebat ya, anak-anak kadang-kadang kepingin begitu. Nah saudara, bisakah dia menghentikan kejatuhannya? Tidak bisa saudara. Maka dalam 10 lantai terakhir, orang itu akan memeriksa definisinya tentang kebebasan. Dan dia menyadari, sayanya terlambat, bahwa definisi itu salah saudara sekalian. Maka kebebasan yang sejati itu adalah kebebasan yang kita miliki dalam Kristus yang memberikan hidup bagi kita. Kristus yang telah memerdekakan kita dari belenggu hukum Taurat. Dan Kristus membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan dia mati bagi kita di atas kayu salib. Dia membayar harganya, memberikan kepada kita freedom itu. Tetapi Kristus tahu
Kalau engkau freedom menurut caramu sendiri, kamu langsung masuk lagi ke dalam perbudakan. Karena dunia ini jahat. Nah saudara sekalian, Kristus seperti seorang Tuan yang baik. Melihat engkau dalam perbudakan, dia datang. Lalu bertanya, saya mau bebaskan dia. Bebaskan berapa harganya? Dengan seluruh yang kau punya. Lalu Tuan itu bayar dengan semua yang dia punya. Lalu hamba itu bebas. Setelah hamba itu bebas, dia mengatakan, Tuan, kalau saya bebas, orang lain yang lebih jahat akan tangkap saya. Saya dijadikan budak lagi. Tuan, bolehkah? Saya tidak mau jadi budak lagi. Bolehkah saya ikut kamu seumur hidup? Maka Tuan itu mengatakan, baik. Aku akan memelihara kamu, menjaga kamu seumur hidup. Maka kita bukan diperbudak, tetapi kita dengan sukarela. Sebab apa? Sebab inilah Tuhan yang rela bayar harga, yang rela menebus saya, rela memberikan segala sesuatu bagi saya. Maka tidak mungkin saya pergi kepada Tuhan yang lain, hanya kepada Dia. Maka itulah kuk yang Yesus berikan kepada kita. Orang yang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Dia berada di bawah kasih karunia. Tetapi bukan berarti kita adalah pemberontak. Bukan berarti kita adalah pelanggar hukum. Ini hanya berarti apa? Berarti kita tidak butuh lagi kekuatan dari luar. Kita tidak butuh lagi tekanan dari luar. Kita tidak butuh lagi paksaan dari luar. Dari hukum. Untuk menjaga kita tetap berada di dalam kehendak Allah. Mengapa? Karena kita sudah memiliki kuasa yang begitu besar. Tuntunan dari dalam. Pimpinan dari Roh Kudus untuk kita hidup sesuai kehendak Allah. Cuma ini yang sangat disayangkan. Akhirnya di banyak gereja, Roh Kudus itu diselewengkan. Roh Kudus itu, ini kita akan katakan ini kurang ajar sekali. Roh Kudus dijadikan entertainer, saudara sekalian. Menghibur supaya orang lebih banyak datang. Roh Kudus dijadikan, saudara, tidak beda dengan stand up komedian. Supaya orang datang banyak kepada gereja. Saudara, ini betul-betul mempermalukan kekristenan saudara. Roh Kudus memberikan kuasa yang besar. Supaya orang hidup dengan pimpinan dari dalam. Tuntunan dari dalam. Untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Maka Kristus mati untuk membayar harga yang paling mahal. Bukan untuk memperbudak kita. Nah, kembali kepada hukum Taurat, saudara, kalau kembali ya saudara sudah dalam kekristenan, kembali kepada aturan legalisme. Saudara kembali kepada peraturan-peraturan yang mengikat secara lahir ya saudara sekalian, itu berarti kita terjerat kembali ke dalam pusaran yang mana boleh, mana tidak boleh. Nah ini orang Kristen seringkali tidak mau bertumbuh. Maunya tetap orang Kristen kanak-kanak. Tanyanya apa? Pak, ini boleh apa tidak boleh? Ini boleh, mana tidak boleh saudara. Itu anak-anak. Anak-anak diajar, nak, papa pergi ya, jangan nyalakan kompor. Oke, dia simpan itu. Waktu dia sudah dewasa, sudah nikah, istri nyalakan kompor, tiba-tiba dia kaget. Tidak boleh. Kenapa? Papa bilang jangan nyalakan kompor. Kenapa kamu nyalakan? Loh, emangnya nggak boleh? Nggak boleh kata papa. Nah, berarti itu orang itu masih kanak-kanak. Waktu dia sudah dewasa, dia tahu kenapa nggak boleh nyalakan kompor. Karena kalau kamu nyalakan kompor, nanti kebakaran siapa yang bisa tangani? Waktu dia sudah dewasa, dia sudah mengerti. Nah saudara, tapi banyak orang Kristen, sudah lama jadi Kristen, masih urusan mana boleh, mana tidak boleh, mana boleh, mana tidak boleh. Nah saudara, Paulus mengatakan, kamu kembali kepada hukum Taurat, kamu kembali kepada masa kanak-kanak kedua, yaitu mana boleh, mana tidak boleh. Dan itu berarti kamu meninggalkan kedewasaan rohani, masuk kembali kepada masa kanak-kanak yang kedua. Ini sama dengan orang dewasa yang kembali ke tempat tidur bayi. Sudah dewasa masih kepingin tidur di tempat tidur bayi. Tetapi orang Kristen, dia berada di dalam jalan kebebasan Kristen, dia berjalan di dalam Kristus. Nah saudara, ini bukan hal yang mudah ya. Ini terus menjadi godaan bagi kita untuk hidup dalam legalisme. Karena daging kita suka, kedagingan kita suka. Suka merasa lebih rohani, merasa lebih baik, bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita mengasihi sesama, tapi karena kedagingan kita membutuhkan bahan bakar itu, membutuhkan gratifikasi itu. Oh, you are a good person. Wah, kamu hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi dia melakukan itu bukan karena mengasihi Tuhan. Nah, ini menjadi godaan bagi setiap kita ya. Dan kita harap kita berjuang, bergumul untuk kita menyadari kemerdekaan kita dalam Kristus. Kita bersyukur gerakan reformasi mengubah banyak hal saudara. Dan kita tidak boleh lupa akan hal itu. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa dan kami bersyukur akan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kami. Tetapi Tuhan ampunilah, karena seringkali kami masih suka berada di bawah perbudakan, kami masih suka hidup dalam kedagingan kami. Kami masih suka apabila merasa diri lebih rohani daripada yang lain, bukan karena kami mengasihi Tuhan, kami jalankan semuanya itu, tapi karena kami terlalu mencintai diri kami. Kami selalu melihat diri kami harus lebih unggul daripada yang lain, dan selalu melihat diri kami sebagai orang yang pertama yang harus menerima akses menuju kepada sorga, bukan karena kami mengasihi Engkau, tapi karena kami tidak mau masuk ke dalam neraka. Kami berdoa, Tuhan ampuni kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang mencintai Tuhan. Dan kami mencintai sesama kami, karena kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.